Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Oke, kali ini kita akan membahas materi atau latihan soal trigonometri untuk pelajaran matematika wajib kelas 10 ya. Di sini nanti kami akan menyajikan sebanyak 5 contoh soal yang sering keluar untuk materi trigonometri kelas 10 semester 2 ini. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Jika diketahui sin theta sama dengan min 4/5, theta di kuadran 3, tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain. Oke, di sini diketahui satu perbandingan trigonometri yaitu sin. Kita diminta menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain. Antara lain ada cos, kemudian tan, kosekan, sekan, dan kotan. Oke, kita jawab. Jika diketahui theta di kuadran 3, agar lebih mudah kita akan menggambar seperti ini ya, diagram kartesiusnya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang rapi. Oke, seperti ini ilustrasinya saja. Titik 0,0 di sini karena theta berada di kuadran 3 ya, berarti tetanya ada di sini ya. Oke, tetanya ada di kuadran 3 berarti letaknya di sini. Kemudian kita lihat bahwa sin theta sama dengan min 4/5. Kita pakai segitiga untuk bantuan. Nah, segitiga ini sin theta sama dengan min 4/5. Oke, min di sini mungkin kita tentukan dulu apakah min ini miliknya 4 atau 5 begitu ya. Rumus dasar untuk sin itu kan depan per miring. Nah, di mana miring? Sisi miring ini dia selalu positif. Sehingga untuk 5 ya, itu adalah sisi miring, berarti negatif 4-nya itu miliknya sisi depan ya, teman-teman. Jadi depannya itu adalah min 4, kemudian miringnya itu adalah 5. Sehingga kalau kita perhatikan depan dari theta di sini kan yang ini ya. Yang ini itu adalah min 4 panjangnya. Kenapa min? Karena dia berada di bawah sumbu X dan ini sangat wajar ya. Karena dia berada di bawah sumbu X maka dia min 4 nilainya. Oke. Kemudian untuk miringnya itu adalah yang ini ya, teman-teman. Miringnya yang ini dari sini ke sini ke titik ini. Panjangnya adalah 5. Kemudian dengan teori triple Pythagoras ini 5, 4 berarti di sini 3. Cuma karena dia berada di sebelah kirinya sumbu Y, berarti panjangnya min 3 begini ya. Sampai titik ini itu adalah min 3. Begitu untuk menentukan sisi-sisi dari segitiga yang kita buat. Nah, sekarang kita bisa mencari yang pertama adalah cos theta. Di mana cos theta rumusnya adalah samping per miring, sami ya. Samping dari theta itu adalah min 3 yang ini. Kita ikutkan sekalian min 3-nya, jadi min 3 per miringnya adalah 5. Jadi min 3/5 atau min 3/5 seperti ini penulisan yang lebih sederhana. Kemudian perbandingan trigonometri yang lain yaitu tan ya. Tan theta itu rumusnya sama dengan tan delta, depan per samping. Depan dari theta adalah sisi yang ini yaitu min 4, sampingnya adalah min 3 seperti ini. Jadi min 4 per min 3 maka hasilnya adalah 4/3. Oke, kalau dilihat di sini nilai C-nya adalah negatif, nilai cos-nya negatif, nilai tan-nya positif karena sudut theta itu berada di kuadran 3, sehingga wajar kalau kuadran 3 itu yang positif adalah tan dan kebalikan dari tan itu adalah kotan ya. Maka wajar kalau sin dan cosnya negatif, tan-nya positif. Nah, sekarang kita cari yang kebalikan dari sin yaitu kosekan theta, di mana rumusnya adalah miring per depan. Oke, miringnya adalah 5, depannya adalah min 4, min 5/4.
Kemudian untuk kebalikan dari cos adalah secant theta, yaitu mi per sa, miring per samping. Miringnya 5, sampingnya adalah min 3, berarti per 3. Nah, untuk kosekan dan sekan juga negatif ya. Tapi untuk kotan theta, rumusnya adalah sade, samping per depan. Sampingnya adalah min 3, depannya adalah min 4, ketemu 3 per 4. Positif ya, memang wajar karena di kuadran 3 untuk tan dan kotan adalah positif. Oke, begini penyelesaian untuk soal nomor 1, semoga jelas. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jika diketahui titik A min 5,12 di mana sudut XOA adalah alfa. Tentukan sin alfa, cos alfa, dan seterusnya. Oke. Kita buat dulu seperti tadi. Ini bidang kartesiusnya X, ini Y. Titik min 5,12 berarti min 5 dari 0,0 arahnya ke kiri ya. Kemudian 12 berarti arahnya ke atas. Ini kita buat permisalan saja, jadi tidak proporsional, nggak masalah ya, saya kira yang penting paham. Kemudian ini titik A misalkan dengan koordinat min 5,12, kita tarik ke titik 0,0 di mana XOA itu adalah alfa. Berarti alfanya yang sebelah sini teman-teman ya, yang sudut lancip yang kita pilih ya, antara sumbu X dan garis OA ya, tidak yang ini. Kalau yang ini kan dia tumpul ya, maka kita pilih yang alfa yang lancip. Oke, posisinya ada di kuadran 2 teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bahwa depan dari alfa itu adalah, depannya berarti sepanjang ini sama dengan yang ini ya, berarti 12 depannya. Sampingnya adalah min 5 ya, begini, dan miringnya berarti 12, 5, triple Pitagorasnya adalah 13, begini ya teman-teman. Kalau mau mencari kenapa kok 13, kita lihat R atau sisi miringnya berarti akar dari ini ya, 5 kuadrat atau min 5 kuadrat sama saja, plus 12 kuadrat. Oke, untuk mencari sisi miring berarti plus tandanya sama dengan akar 25 plus 144, maka sama dengan akar 169, dimana akar 169 itu adalah 13 ya. Oke, sekarang sudah ketemu sisi depan, samping, dan miring. Sekarang cari sin alfa. Sin alfa berarti depan per miring. Depan dari alfa adalah 12, positif ya. Miringnya adalah 13, maka 12 per 13 hasilnya. Kemudian untuk cos alfa, cos sami sampingnya adalah min 5, ada negatifnya, per 13 ya, berarti min per 13. Hal ini wajar, kenapa kok cosnya negatif? Karena dia di kuadran 2, yang mana kuadran 2 itu yang positif adalah sin, sehingga ini wajar sinnya hasilnya positif tapi cosnya negatif. Kemudian untuk tan alfa teman-teman, tan alfa sama dengan depan per samping, depannya adalah 12, sampingnya adalah min 5. Nah, untuk tan juga negatif ya, berarti min 12 per 5. Kemudian kebalikan dari sin, ini harusnya positif karena memang kebalikan dari sin dan sin di kuadran 2 positif ya, kosekan alfa, yaitu rumusnya miring per depan, miringnya 13, depannya 12. Oke, betul, positif. Kemudian sekan dari alfa berarti miring per samping, berarti 13 per min 5 atau min 13 per 5 teman-teman. Kemudian kotan alfa berarti sade, samping per depan, sampingnya min 5, depannya 12, berarti min 5 per 12. Oke, begini untuk jawaban soal nomor 2. Nah, sekarang ke soal nomor 3. Nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut lancip positif. Oke, untuk yang A, sin negatif 220 derajat ya, gini. Oke, untuk sudut negatif itu berarti rumusnya menggunakan yang sin 360 ditambah ya dengan ini, ditambah dengan negatif 220 ya, seperti ini teman-teman.
Ini rumus ya. Jadi ketemunya adalah sin berapa? 360 dikurangi 220 sama dengan sin 140 ya, sama dengan sin 140. Nah, 140 ini kan belum sudut lancip karena permintaannya adalah sudut lancip, berarti kita ubah. Karena ini di kuadran 2 berarti menggunakan sin dalam kurung. Kalau di kuadran 2 berarti 180 dikurangi alfa ya. Oke, yang menghasilkan 140 adalah 40. 180 dikurangi 40 nanti kan ketemu 140 ya teman-teman. Jadi ini sama dengan sin 40. Oke, sin 40 derajat sesuai dengan rumus ya. 180 dikurangi 40 jadinya adalah sin 40. Kenapa positif? Karena ini kuadran 2. 140 itu kuadran 2 sehingga nilai sinnya positif, maka hasilnya adalah sin 40. Jadi yang A sudah terjawab, nilainya sama atau setara dengan sin 40. Sekarang yang B. Cos 520 sama dengan B. 520 itu kan lebih dari 360, berarti kita menggunakan cos, teorinya adalah 360 derajat ditambah dengan berapa? Biar menghasilkan 520 berarti 160 ya, gini. Nah, sesuai dengan rumus cos 360 ditambah 160 sama dengan cos 160. Diambil yang belakangnya saja, teman-teman. Nah, setelah ini cos 160 ini kan di kuadran 2 berarti pakainya adalah 180 derajat dikurangi, biar hasilnya 160 berarti dikurangi 20 derajat. Nah, kemudian 160 ini kan di kuadran 2, sementara cosnya itu untuk kuadran 2 negatif, maka hasilnya adalah min cos diambil yang belakang yaitu 20 derajat, sehingga hasilnya cos 520 itu setara dengan min cos 20 derajat, teman-teman. Kemudian yang C untuk tan 310 derajat. Oke, karena ini di kuadran 4 ya, berarti menggunakan tan 360 dikurangi, biar hanya 310 berarti dikurangi dengan 50 ya, seperti ini. Nah, untuk rumusnya sendiri tan 360 dikurangi 50 itu sama dengan 310 itu kan di kuadran 4, untuk nilai tannya itu negatif, sehingga hasilnya adalah negatif tan 50 seperti ini, negatif tan 50 derajat. Oke ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk yang D, kosekan 260. Nah, 260 itu berada di kuadran 3 ya, berada di kuadran 3 berarti menggunakan rumus kosekan 180 derajat ditambah berapa biar hasilnya 260 ditambah 80 derajat ya. Sesuai dengan rumusnya ya, untuk kosekan di kuadran 3, karena kuadran 3 itu yang positif adalah tan, maka nilai kosekannya negatif, sehingga negatif kosekan 80 derajat begini teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 3 sudah terjawab. Sekarang ke soal nomor 4 ya. Jika diketahui cos 35 ini sama dengan P. Oke, cos 35 derajat itu sama dengan P ya. P itu kan sama dengan P per 1. Oke, dimana kalau kita buat segitiga sebagai bantuan, segitiga siku-siku, di sini sudutnya 35 derajat misalkan. Maka rumus dari cos itu kan samping per miring. Berarti samping dari 35 itu adalah P, miringnya adalah 1. Sehingga sisi depan itu adalah akar 1 kuadrat dikurangi grad atau akar min P kuadrat begini ya. Nah, setelah tahu untuk ini sisi depan, kemudian kita lihat soal yang pertama adalah
sin 215 derajat. Oke, 215 itu kan berada di kuadran 3 ya teman-teman. Jadi sin 215 kita ubah menjadi sin 180 derajat ditambah dengan berapa yang hasilnya 215, berarti ditambah dengan 35 derajat. Karena berada di kuadran 3 nilai sin-nya adalah negatif, jadi negatif fungsinya tetap ya. Kalau 180 ditambah itu fungsinya tetap sin ya, 35 derajat. Jadinya begini. Nah, min untuk sin 35 dari sini kita kan bisa mengambil kesimpulan bahwa sin 35 derajat itu kan sama dengan depan per miring. Depannya adalah akar 1 min P kuadrat, miringnya adalah 1 ya teman-teman. Jadi hasilnya min sin 35 derajat itu adalah akar 1 min P kuadrat ya. Akar 1 min P kuadrat per 1 kan tetap akar 1 min P kuadrat. Kemudian untuk yang B itu adalah tan 125 derajat. Oke. Untuk tan 125 derajat ini berada di kuadran 2 ya teman-teman, berada di kuadran 2, berarti kita pakai rumus tan 180 derajat dikurangi berapa biar hasilnya 125, berarti dikurangi 55 derajat. Oke. Karena di kuadran 2 nilai tannya negatif, berarti hasilnya min tan 55 derajat. Jadi cuma diambil yang belakangnya saja. Nah, kemudian tan 55 kita cari dari sini, teman-teman. Ini kan sudutnya 35, 90, maka yang satunya ya pasti kalau dijumlahkan kan 180, maka sudut yang satu harus 55 ya, harus 55 derajat. Nah, sehingga untuk tan 55 derajat yang sini hasilnya itu adalah depan per samping. Depannya adalah P, sampingnya itu adalah akar 1 min P kuadrat. Nah, seperti ini untuk hasil daripada soal yang B ya teman-teman. Sekarang soal yang C, cos 305 derajat sama dengan, oke, ini di kuadran 3 ya, berarti sama dengan cos pakainya adalah 360 derajat dikurangi 55 derajat biar hasilnya 305. Nah, karena di kuadran 3 nilai cosnya adalah negatif, jadi sorry. Di kuadran 4 maksud saya ya. 305 itu di kuadran 4 bukan kuadran 3. Oke, di kuadran 4 nilai cosnya adalah positif sehingga hasilnya cos 55. Tidak ada negatifnya ya, langsung cos 55. Untuk cos 55 berarti kita lihatnya dari sudut pandang yang ini. Cos itu samping per miring maksudnya. Sampingnya adalah akar 1 min P kuadrat. Miringnya adalah 1. Jadi hasilnya tetap akar 1 min P kuadrat. Oke, begitulah untuk soal nomor 4. Sekarang soal yang nomor 5, teman-teman. Tentukan nilai trigonometri berikut. Sin 330 derajat. Oke, langsung ya untuk soal yang A. Kita nggak usah gambar karena tidak ada yang diketahui, langsung. Jadi sin 330 derajat ini berada di kuadran 4, berarti pakainya adalah sin 360 derajat dikurangi berapa biar hasilnya 330, berarti dikurangi 3 derajat. Nah, karena ini di kuadran 4, nilai sinnya adalah negatif, jadi min sin 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat adalah setengah. Jadi hasilnya min setengah, teman-teman. Soal yang B, cos 510 derajat. Oke, karena ini lebih dari 360 berarti sama dengan cos dalam kurung 360 derajat ditambah dengan berapa? Biar hasilnya 510 berarti tambah 150 derajat. Ini ya. Oke. Ini hasilnya adalah kalau seperti ini lebih dari 360 langsung cos ambil yang belakangnya berarti cos 150 derajat. Nah, sekarang yang kita pikirkan cos 150 di kuadran 2 ya teman-teman, maka cos
180 derajat dikurangi berapa biar hasilnya 150 dikurangi 30 ya. Oke. Nilai cos di kuadran 2 itu negatif sehingga min cos 30 begini. Nah, min cos 30 adalah setengah akar 3, maka hasilnya min setengah akar 3, teman-teman. Kemudian soal yang C, tan 210 derajat. Nah, ini kan berada di kuadran 3. Berarti pakainya tan 180 derajat ditambah biar hasilnya 210 berarti tambah 30 derajat. Nah, untuk tan di kuadran 3 positif ya nilainya, berarti tan 30 derajat. Nilai tan 30 adalah 1/3 akar 3, teman-teman. Soal yang terakhir yang di kosekan min 60 derajat. Oke. Karena sudutnya negatif berarti pakainya kosekan 360 min 60 ya, langsung 360 derajat dikurangi 60. Sama dengan kosekan berapa ini? 360 dikurangi 60 berarti 300 ya. Seperti ini sama dengan kosekan 300 karena 300 itu berada di kuadran 4. Berarti pakainya kosekan 360 derajat dikurangi 60 lagi, balik ya, tidak apa-apa. Sama dengan karena di kuadran ini, di kuadran 4 kosekan itu kan kebalikan dari sin negatif, maka hasilnya min kosekan yang belakang 60 derajat yang diambil. Sama dengan min kosekan 60 derajat itu adalah 2/3 akar 3. Maka inilah jawabannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.